فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan halaman berikutnya yang punya kitab disimak halaman 47, yang fotokopian itu. Yang cetakan Saudi halaman 121. Nah, yang cetakan Mesir bisa dicek sendiri situ. Nah, barakallahu fiik. Qala al-mu'allif asbahullah isbatu tanzilil Qur'an minallahi ta'ala. Masyaallah, ini bagus juga ini. Menetapkan turunnya Al-Qur'an dari Allah Ta'ala. Jadi Al-Qur'an turun dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Mafhum? Nah, jangan seperti orang sufi. Orang sufi yang ekstrim, yang berlebihan, mereka mengatakan kalian itu sanadnya nazil. Sanadnya rendah. Kenapa? Kalau ngambil ilmu masih dari Nabi Muhammad, dari Jibril dan Allah. Kalau kami langsung dari Allah Ta'ala katanya. Itu orang sufi. Sahih. Kalau antum kurang percaya, lihat sejarahnya orang sufi. Karena mereka merasa, bahkan ada yang merasa dirinya itu Allah gitu loh. Haddatsani Rabbi an nafsi katanya. Telah menceritakan Rabbku dari diriku sendiri. Berarti dirinya Allah gitu loh. Allahul musta'an, separah itu ya orang sufi ya. Kita lihat. Menetapkan turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Wa qawluhu wa hadha kitabun anzalnahu barakun. Dan ini adalah kitab yang kami telah turunkan mubarak, diberkahi. Jadi kalau antum doakan orang lain agar mendapat berkah dan mabruk. Termasuk kekeliruan doakan mabruk insyaallah, mabruk insyaallah. Salah. Masa doakan keberkahan mabruk. Mabruk itu menderum. Antum tahu menderum? Unta berjalan menderum itu mabruk. Alaf mabruk katanya, 1000 mabruk katanya. Pernah dibaca tulisan seperti itu ya? Nah, yang benar mubarak insyaallah. Nah, sahih. Kalau enggak percaya lihat kaidah-kaidahnya. Baraka yubarik. Baraka yubariku. Allah yubarik fiik. Barakallahu fiik. Mabruk insyaallah, mabruk insyaallah. Masuk menderum. Paham ya? Ini yang benar, Anda bilang yang benar. Kalau mabruk itu bukan yang diberkahi. Kalau yang diberkahi mubarak insyaallah. Paham insyaallah? Bahasa Arab boleh, tapi jangan salah gitu loh. Alaf mabruk katanya. Pernah melihat tulisan seperti itu ya? 1000 keberkahan katanya. Itu sebenarnya ejaannya salah. Cuma terlanjur masyhur dan viral, jadi sulit dibendung itu ya. Nah, ini adalah Al-Quran, adalah kitab yang kami telah menurunkannya mubarak, diberkahi. Al-Quran. Kemudian berikutnya lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, niscaya kamu akan melihatnya dalam kondisi gunung tersebut tunduk dan mutasaddi'. Nah, pecah. Paham ya? Nah, kenapa sebabnya? Karena disebabkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khasyat yang min sababiyah di sini. Paham ya? Min sababiyahnya sebab. Sebabnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza baddalna, kemudian berikutnya wa idza baddalna ayatan makana ayatin, dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lainnya, wallahu a'lamu bima yunazzil, qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan hanya Allah Ta'ala yang tahu dengan apa yang Allah turunkan, qalu, seraya mereka berkata, innama anta muftar, sesungguhnya kamu itu hanya orang yang membuat kebohongan. Mereka nuduh Nabi Muhammad itu bohong sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka enggak tahu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah yang telah menurunkannya adalah Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus? Jibril alaihissalam. Faedah itu. Termasuk nama Jibril alaihissalam Ruhul Qudus. Ruhul Qudus adalah Jibril alaihissalam. Ruhul Qudus Jibril alaihissalam. Jadi nanti kalau anak tanya, nah pastikan antum paham.
Ruhul Qudus itu termasuk sebutan Jibril alaihissalam. Ruh itu juga termasuk sebutan Jibril alaihissalam. Dalam surat apa? Inna anzalna, surat apa itu namanya? Inna anzalna fi lailatul qadar, surat apa? Al-Qadar itu ya. Ada enggak lafaz ruh di situ? Ada enggak lafaz ruh di situ? Coba sebutkan. Naam, wa ruhu fiha. Siapa ruh di sini? Jibril alaihissalam. Paham? Naam. Dan sungguh justru yang menurunkannya itu adalah Ruhul Qudus Jibril alaihissalam dari Rabbmu dengan benar, dengan hak, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman dan sebagai petunjuk serta kabar gembira kepada orang-orang muslimin. Walaqad na'lamu annahum yaqulun, dan sungguh kami mengetahui bahwasanya mereka orang-orang kufar, orang yang mengingkari, mereka mengatakan innama yu'allimuhu basyarun, hanya saja yang mengajarkan kepadanya itu hanya manusia. Jadi nuduh yang ngajari manusia gitu loh. Dengan apa? Na barakallahu fiik, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun. Maksudnya menuduh orang-orang yang tuduh kepada Nabi Muhammad itu adalah yang ngajarin itu adalah manusia yang bahasanya bahasa ajam. Memang waktu itu sejarahnya, kalau tidak salah itu dalam tafsirannya itu Romawi, bahasa Romawi, itu pakai bahasa ajam. Memang mereka bahasanya untuk ngajarkan bahasa ajam, cuman Al-Qur'an itu bahasanya bahasa Arab gitu loh. Paham ya? Lihat itu. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, sedangkan ini Al-Qur'an adalah apa? Lisan bahasa Arab yang nyata dan jelas. Paham maksudnya? Nah, bahasanya bahasa Arab yang jelas, Al-Qur'an Karim. Sedangkan mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuduh dengan apa? Dengan tuduhan yang tidak benar, ya kan? Dituduh dengan apa? Ajaran lisan-lisan ajam atau semisal itu, tuduhan yang tidak benar. Nanti kita lihat syarahnya biar tambah jelas mengenai apa? Ayat yang mulia ini. Intinya mereka menuduh dengan tuduhan yang tidak semestinya. Padahal Al-Qur'an bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Paham? Nah, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, lamma awrada al-mu'allif rahimahullah ta'ala ayatud dalati ala isbatil kalam lillahi ta'ala. Tatkala muallif telah menyendirikan penyebutan ayat-ayat yang menunjukkan atas ditetapkannya sifat kalam untuk Allah Ta'ala, wa annal Qur'anul 'azim min kalamihi subhanahu syara'a fi siyaqil ayatid dalah ala anal Qur'an munazzalun min indillah, dan bahwasanya Al-Qur'an yang mulia yang agung ini termasuk bagian dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syara' artinya bada'a. Syara' artinya bada'a. Kemudian Allah Ta'ala memulai menyebutkan barakallahu fiik ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an enggak ada perselisihan. Kenapa? Karena kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan dari selain Allah Ta'ala, misalnya apa? Akan dijumpai perselisihan yang banyak. Dalilnya Ishaq. Yang intinya aja. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah Ta'ala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Tapi kan enggak ada. Setiap kali ada masukan nampak jelas. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Dikit lagi ya. Sampai titik itu ada. Faqalu ta'ala wa hadza al-isyara ila al-Qur'anil Karim. Dan ini adalah isyarat kepada Al-Qur'an Karim. Wa ismu isyarah mubtada'un. Nah, yang belajar nahwu diperhatikan itu. Dan isim isyarah ini mubtada', wa hadza mubtada'. Kitabun sebagai apa? Khabarnya. Khabaruhu kitabun. Mubtada khabar. Wa anzalnahu mubarakun. Dan kami telah menurunkannya Al-Qur'an tersebut dalam keadaan diberkahi. Sifatan li kitab. Dua sifat untuk kitab. Apa dua sifat tersebut? Wa qaddama sifatal inzal li'annal kuffara yunkiruna. Dua sifat. Sifatnya apa dua sifat itu? Inzal. Al-Qur'an sifatnya inzal, diturunkan. Paham ya? Diturunkan melalui siapa? Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Kenapa didahulukan inzal ini? Karena orang kafir mengingkarinya. Bahkan ada yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi sakor. Itu ancaman bagi orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Wal mubarak, kenapa disifatnya mubarak, diberkahi? Kasirul barakah, banyak keberkahannya.
Lima huwa mustamilun alaihi minal manafi' ad-diniyah wal dunyawiyah. Sahih, dikarenakan Al-Qur'an terkandung di dalamnya manfaat-manfaat untuk agama dan dunianya. Lihat, enggak sembarangan. Al-Qur'an syifa, obat. Obat penyakit yang bagaimana? Baik penyakit hati maupun penyakit yang apa? Yang sifatnya hissi. Orang sakit diruqyah pakai apa? Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, ya kan? Penyakit hati kalau dia gundah gulana, gelisah baca Al-Qur'an, insyaallah kalau dia dalam merenungi sembuh. Paham ya? Naam. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.